Bu. Jadi saya kesini tuh pengen konseling sama Ibu. Aku konseling sama ibu. Mungkin bisa memperkenalkan namanya dulu. Ya, nama saya Dara Sawira. Biasanya teman-teman manggil saya Dara, Bu. Gitu. Dan rumahnya di mana? Surabaya aja sih, Bu, deketnya Kenjeran. Oh gitu. Iya. Kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah baik, tapi ada yang nggak enak sih, Bu. Agak nggak enak ya. Iya. Tadi dari sini naik ke sini naik apa? Sendiri sih, Bu, naik motor biasanya kemana-mana juga gitu. Oh gitu. Iya. Ya tadi nggak enaknya kenapa? eh jadi gini Bu, apa ya, masalah saya belakangan ini yang sama saya merasa nggak enak itu, saya boros banget Bu orangnya. Oh boros. Iya. Boros dalam hal apa? Dalam hal yang pasti keuangan ya Bu ya. Ya itu sih, saya gampang tergoda kayak di toko-toko online kayak gitu. Jadi borosnya itu lebih ke barang-barang yang gak penting aja, jadi kayak lapar mata gitu aja Bu. Oh mata gitu. Oh gitu. Eh, apa pernah melakukan proses konseling? Belum sih Bu, ini baru pertama kali. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya. Ya. Jadi konseling ini adalah bantuan dari konselor untuk membantu konseli memecahkan masalahnya, tapi dengan memandirikan konseli. Jadi konselnya sendiri juga memikirkan bagaimana cara dia memecahkan masalahnya sendiri. Terus di dalam proses konseling ini juga ada asas-asas, di mana itu ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, di mana asas kerahasiaan ini apapun yang kamu ceritakan, entah itu baik atau buruk, itu bakal terjaga banget gitu, nggak akan ada orang yang tahu gitu. Terus asas keterbukaan juga di sini, selama proses konseling kamu harus apa ya, ceritanya tuh terbuka gitu, emang benar-benar yang kamu alami banget gitu ya, yang benar-benar sesuai sama yang kamu alami, nggak kayak yang mengada-ngada atau melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan seperti itu. Mungkin kita bisa mulai dari mencatat ya, apa saja seminggu ini yang sudah kamu beli. Ini saya sudah menyiapkan kertas dengan pulpen, mungkin kamu bisa menulis dulu apa saja pengeluaran kamu minggu ini. Semuanya ya Bu, Iya semuanya. dalam minggu ini, dalam jangka waktu minggu ini Iya ya. satu minggu ini aja. Agak banyak sih Bu, gak apa-apa semuanya. Nggak apa-apa. Eh, Sebentar ya Bu ya. Iya nggak apa, santai aja. Kita santai-santai aja. Di sini tinggal sama orang tua. Iya Bu, saya sama orang tua tinggalnya. Terus orang tua sudah mengetahui hal ini. Tahu sih Bu, sudah sering diingetin juga, tapi kan ya gimana ya Bu, kerjaannya lebih besar. Iya. Gitu Bu. Iya, apalagi kayak awal-awal bulan atau akhir bulan gitu ya, Iya, banyak bener. banget promo-promo kayak gitu yang bikin gila mata. Iya Bu, bener banget. Udah sih Bu. Oke, oke. Tapi saya cek dulu ya. Iya. Banyak sekali ya. Iya. ini baru seminggu ya. Iya. Belum yang sebulannya gitu. Iya. Iya, seminggu aja. Dari yang saya lihat, kamu bisa menghabiskan uang 1 juta sampai 1.500.000 ya per minggunya. Ya, sekitar segitulah Bu. Iya, Di atas 500.000 lebih. 100.000 lebih. Kalau sudah begini, apa yang Mbak pikirkan untuk merubah kebiasaan ini? Apa ya Bu? Mungkin menghapus aplikasi online-nya mungkin Bu. Ya, bisa menghapus aplikasi online. Kemudian Hmm, apa ya? mungkin Mbaknya ini belinya pakai cash atau kartu gitu? Saya ada itu sih Bu, dompet digital. Jadi kayak ya Shopee Pay, kayak gitu-gitu Bu. Soalnya kan
apa ya, orang tua itu ke anak-anaknya itu jatah gitu Bu kalau uang saku. Jadi setiap minggu atau bulanan, seringnya sih mingguan gitu Bu. Nah karena mingguan itu kan jadi saya kayak seminggu udah dikasih segini, jadi kayak saya wah ada uang segini enaknya dibuat apa kayak gitu Bu. Jadi apa ya, karena dompet digital jadi kayak lebih gampang gitu Bu. Kalau belanja kan tinggal masukin pin gitu aja, tinggal check out gitu aja Bu. Jadi kalau uang cash kan kelihatan gitu, oh tinggal tipis, tapi kalau online kan nggak kerasa gitu. Iya, benar juga. Jadi dari permasalahan ini, menurut Mbak itu bagaimana caranya Mbak biar bisa merubah kebiasaan ini? Hmm, apa ya Bu, mungkin yang pertama tadi yang ya saya bilang tadi ya, mungkin ngehapus aplikasinya dulu. Eh, Mungkin mengurangin jatahnya mungkin Bu. Mengurangi jatahnya. Iya. Mungkin eh, jatah itu ya, jatah mingguannya seperti itu ditransfer ke dompet digitalnya atau dari ATM dulu langsung ke itu Ke dompet. ATM dulu sih Bu, jadi nanti saya yang ke itu sendiri. Jadi uang itu adanya di ATM ya. Iya. Gitu. Kemudian kan tadi mbaknya udah itu ya bilang kalau mungkin bisa menggunakan mungkin bisa menghapus aplikasi tersebut, itu juga bisa dilakuin. Namun mbak bisa nggak kayak apa ya, kompeten gitu untuk melakukan hal itu gitu. Mungkin awalnya agak berat mungkin ya Bu ya. Jadi apalagi kan saya udah terlanjur kebiasaan gitu Bu. Jadi kalau setiap nganggur itu bukanya aplikasi online gitu Bu. Jadi kayak udah kebiasaan gitu. Jadi mungkin apa ya Bu? Mungkin saya apa ya, ngasih goals gitu ke diri saya. Mungkin kalau misal saya Oh jadi kita mungkin kita bisa melakukan kontrak terlebih dahulu gitu ya. ya jadi Iya. kayak bikin perjanjian sama diri sendiri gitu Iya, loh Bu. bisa. Namun kita harus memikirkan juga tujuannya, nanti tujuannya mau sampai bagaimana gitu. Apakah mau benar-benar lepas atau hanya meringankan atau mengurangi seperti itu? Mungkin mau benar-benar lepas atau mau mengurangi saja. Mungkin awalnya dikurangin dulu mungkin ya Bu ya, karena kalau langsung lepas kan pasti berat ya Bu. Iya, benar. Mungkin dikurangin dikit-dikit dulu gitu. Oke, berarti kita ini melakukan kontrak terlebih dahulu ya. Ya, kontrak. Oh iya. Jadi kontrak ini kayak ada kamu, kalau kamu bisa melakukan hal itu, kamu akan mendapatkan rewards atau hadiah untuk dirimu sendiri. Namun jika kamu tidak bisa melakukan hal itu, maka kamu mendapatkan hukuman atau punishment seperti itu. Mungkin kamu bisa memilih dulu apa rewards yang ingin kamu dapatkan dan punishment atau hukuman yang ingin kamu dapatkan nanti. Itu dari saya sendiri ya Bu yang Iya, dari menentukan. kamu sendiri. Kan biasanya orang tua saya seminggu tuh jatahnya sekitar 500.000. Iya. Itu nggak pasti segitu sih Bu, cuma standarnya segitu, kadang lebih banyaknya segitu kalau seminggu. Iya. Mungkin saya bikin apa ya, kalau bisa seminggu ngabisinya kurang dari 500 gitu mungkin Bu. Iya, jadi jadi menurut mbaknya kalau misalnya nanti mbak bisa belanja di bawah 500.000, terus mbaknya ingin apa? Eh, Apa ya, itu juga saya yang nentukan ya Bu Iya, ya. benar. Berarti bisa ngasih apresiasi ke diri kalau itu bisa terlaksana. Benar. Mungkin kalau dalam seminggu bisa kurang dari 500.000, mungkin di minggu selanjutnya saya dapat bonus 100.000 gitu Bu. Soalnya kan dari yang minggu lalu kan sisa uangnya, Benar. jadi saya ada 100.000 lebih gitu Bu, buat kayak ya jajan atau yang keperluan lainnya gitu mungkin Bu. Terus kalau misalnya mbaknya tidak bisa melakukan hal itu, Em, Kalau nggak bisa melakukan itu, kan tadi 500.000 ya Bu seminggu, mungkin saya minta orang tua saya buat ngurangin jatah ke saya. Mungkin ya, kayak biasanya kan 500.000, mungkin dikasih jatah 300.000 aja gitu kan. Pasti saya juga minta bantuan orang tua saya juga ya, mungkin saya bakal bilang ke orang tua saya gitu sih Bu, buat
kalau saya gagal mungkin dikurangin jatahnya dalam minggu itu. Berarti kontrak kita seperti itu ya. Ya. Itu janji sama diri sendiri, niatkan dalam diri sendiri untuk melakukan hal itu. Karena kalau nggak dari diri sendiri mungkin nggak bisa ya, karena itu semua kan tergantung diri sendiri juga, nggak dari orang lain. Jadi udah jelas kalau misalnya nanti kamu bisa melakukan hal itu, maka minggu depan jajan jajan mingguanmu bisa naik 100.000. Namun jika kamu tidak bisa melakukan, maka minggu depannya kamu hanya bisa belanja 300.000. Seperti itu ya. Iya. Jadi itu kontrak kita. Nanti sebulan lagi kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan apakah itu terlaksana atau tidak. Seperti itu. Ya. Oke. Baik Bu. Ya, oke. Kalau gitu segitu dulu ya Bu Iya, ya. segini dulu konseling kita hari ini. Bener-bener diniatin dalam diri ya. Ya, ya, siap Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Permisi ya Bu. Iya, silakan duduk. Ini Mbak yang waktu itu sebulan yang lalu ya? Iya Bu. Oh, kayaknya udah kayak mulai ceria-ceria nih. Gimana Iya, ya Bu. pelaksananya? Masih ingat kontrak yang kemarin? Iya, masih ingat Bu. Nih, seperti apa? Yang sebelumnya kan masalah saya boros Iya. buat belanja online. Nah, Nah, kontrak di waktu konseling yang pertama itu ibu buat saya kontrak dengan diri saya sendiri Iya. untuk kalau misalnya saya dalam seminggu itu belanjanya lebih dari 500, berarti saya dapat hukuman. Iya. Berarti di minggu selanjutnya saya cuma dapat 300.000. Iya. Tapi kalau saya berhasil belanjanya kurang dari 500.000, saya dapat 100.000 di minggu selanjutnya. Iya. Nah, itu Bu, alhamdulillah sih Bu, dalam 1 bulan kemarin itu sudah saya lakukan. Iya. Nah, tapi ada yang masih bolong Bu, kan? Oh. Iya, 2 minggunya tuh berhasil, yang seminggu lagi tuh kecolongan gitu Bu, soalnya barengan ada promo 11-11. Oh, iya, benar. Jadi saya nggak bisa Bu pas itu, tapi yang 2 minggu lagi saya bisa. Jadi apa ya, ada perasaan senang sih Bu waktu berhasil itu 2 kali, tapi yang sekali itu ya udah mulai agak nyesel gitu Bu, soalnya kan udah susah-susah nyoba buat 2 minggu itu, akhirnya gagal waktu seminggu itu Bu. Gak apa-apa, itu udah bagus banget ya, kemajuannya itu udah bagus banget, cuma tinggal sedikit lagi ya bisa melewati itu. Itu belanjanya orang tuanya masih ngasih uang lewat ATM? Iya masih Bu. Masih lewat ATM ya, berarti masih kayak bisa loss gitu ya, masih kayak kurang gitu Iya ya. sih Bu, akhirnya apa, nggak terkontrol orang tua, jadi cumanya terimanya udah dikirim aja gitu uangnya. Cuman kemarin sudah konfirmasi juga ke orang tua? Iya sudah sih Bu, saya juga cerita ke orang tua kalau saya konseling juga, karena kan saya konseling juga udah rundingan sama orang tua, dan orang tua juga dukung. Iya. Nah akhirnya yaitu saya juga rundingan sama orang tua, akhirnya ibu dibantu juga mantau pemasukan uang saya yang dari saku orang tua itu. Saya juga cerita ke orang tua waktu yang saya gagal seminggu itu Bu. Jadi kita mungkin bisa memperketat lagi ya kontrak kita, biar kayak, soalnya ini sedikit lagi ya kita tuh bisa selesai gitu. Mungkin mbaknya ingin seperti apa agar lebih ketat lagi, biar lebih tidak kecolongan lagi seperti itu? Apa ya Bu, kayaknya saya rasa karena samu dari orang tua itu deh Bu, ditransfer. Jadi kan apa ya, kalau ditransfer itu kayak Orang tua nggak lihat gitu ya? iya Nggak Bu, dan secara juga nyata gitu. iya, dan juga di dompet tuh nggak kelihatan nyata uangnya gitu, kayak cuma di online kayak wah ada segini masih bisa belanja lagi, tapi kalau cash kan masih kepikiran gitu ya, tinggal selembar kan beda gitu Bu. Mungkin saya selanjutnya pengen itu sih Bu, orang tua saya secara cash aja gitu ke saya. Hasilnya secara cash ya. Namun kontraknya tetap sama kayak kemarin, kayak kalau kamu dapat melakukan dapat tambahan 100.000, namun jika tidak melakukan kamu hanya bisa belanja 300.000, dan kontraknya tetap seperti itu, cuman metode yang diberikan orang tua itu yang berbeda, seperti itu. Iya, iya Bu. Mungkin kamu bisa juga konfirmasi ke orang tua juga nantinya,
untuk bilang kalau maunya dikasih lewat cash aja gitu. Iya ya, oke. Berarti saya rundingan lagi sama orang tua gitu Bu ya, Iya. mengenai kontrak ini. Kalau saya mintanya secara cash saja untuk selanjutnya. Berarti Atau- untuk hukumannya juga sama seperti yang Iya, mbaknya mau sama seperti yang kemarin. kayaknya sama dulu sih Bu, soalnya kemarin kan sempat gagal. Iya. Nah itu mulai agak kegoda lagi gitu Bu. Iya. Kayak gitu sih Bu. Oke, berarti ini kita membuat perjanjian seperti itu ya. Berarti sama kontraknya, cuma beda metodenya aja. Iya. Seperti itu. Kan ini karena meninggal sedikit ya. Mungkin kita bisa lihat perkembangannya dulu untuk sebulan lagi ke depan. Mungkin sebulan lagi ke depan bisa datang lagi ke sini. Kita lihat perkembangannya lagi. Seperti itu. Ya, baik siap Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Permisi ya Bu. Iya, iya, silakan duduk. Bentar, ibu ingat-ingat dulu. Kayaknya Iya. seneng banget ya mukanya ya. Iya Bu. Ini kayak Mbak Dara yang udah 2 bulan kemarin ya. Iya benar Bu. Oke, kenapa nih Mbak? Ada perkembangan apa? Jadi gini Bu, kan 2 bulan yang lalu kan sudah 2 kali pertemuan dan 2 kali bikin kontrak diri. Nah yang pertama itu kan apa masih ngasih punishment sama nilai ke diri, tapi itu uangnya dari orang tua masih berupa non cash, Iya. non tunai. Nah yang kedua itu udah bisa berhasil Bu, cuman kan saat itu saya sempat bilang seminggunya sempat kecolongan ya Bu ya, saya gagal melakukan kontraknya. Akhirnya saya berkomitmen sama diri buat minta orang tua secara non tunai aja uang sakunya, dan kemarin sudah saya bilangkan ke orang tua sebulan yang lalu, dan ya orang tua setuju karena orang tua juga udah lihat usaha saya waktu saya mulai mengelola keuangan saya, udah mulai bisa menahan buat nggak belanja online. Nah itu hanya orang tua setuju buat ngasih uang secara tunai, dan ya alhamdulillah Bu, sejak saat itu kan mulai gimana ya Bu, karena uang tunai gitu kan kelihatan banget di dompet kan Bu, kayak tinggal 1 lembar jadi kayak sayang gitu. Jadi apa ya Bu, udah berkurang banyak sih, walaupun masih saya belum hapus aplikasinya, tapi saya udah mulai jarang buka aplikasinya. Terus juga udah mulai apa ya, kan kadang ada tanggal-tanggal kayak toko online kan kayak ada tanggal-tanggal mungkin 11-11 atau 12-12, itu saya udah mulai nggak kegoda gitu Bu. Dan bahkan karena saya pegang uang cash itu, jadi saya pilah-pilah gitu Bu ke kepentingan lebih perlu. Bahkan karena saya kan udah mulai semester 5 ya Bu ya, jadi malah saya belikan ke keperluan yang penting-penting kayak buku gitu Bu. Jadi saya merasakan banyak banget sih Bu perubahan positifnya. Berarti perubahannya banyak banget ya, bener-bener kayak wow, semakin biasanya kan orang yang semakin gitu kan, semakin kayak brutal gitu. Tapi ini udah kayak bener-bener menyatu sama diri ya. Iya. Terus sekarang udah bisa mengatur banget keuangannya. Ya alhamdulillah sih Bu, kadang kalau keluar sama teman mungkin kalau diajakin Dara yuk ke mall atau ke toko apa gitu, mungkin kita agak kayak agak sih kegoda dikit-dikit. Mungkin ya sesekali sih Bu saya perlu belanja, yang kadang kan pengen aja kayak buat apa ya, buat seru-seruan sama teman kan nggak enak juga Bu kalau keluar sama teman nggak beli apa-apa. Sesekali aja sih, tapi untuk selebihnya selain itu saya udah mulai bisa sih Bu. Alhamdulillah banget ya, perubahannya bener-bener drastis. Itu dari diri udah bener-bener ikhlas, udah bener-bener senang, tenang. Ya ikhlas sih Bu, ikhlas apa ya, tenang gitu di hati, nggak apa ya, kayak nggak cemas kayak aduh nanti sayang kalau nggak beli, nanti nyesel nggak beli barang ini. Jadi kayak lebih tenang aja sih Bu, kayak pemikiran tuh jadi kayak nggak usah belilah, mending buat yang lebih penting-penting aja gitu, lebih tenang aja sih Bu bawaannya. Berarti udah, meskipun itu udah terlaksana tuh nggak ada beban lagi ya, nggak Iya. kayak seperti dulu yang ada beban. Udah bener-bener, berarti ini kita udah terlaksana ya, terlaksana dengan wow, sangat sangat selesai apa ya, kayak wow, saya sih sampai kaget gitu ya, ternyata secepat ini gitu. Alhamdulillah banget, bagus. Mungkin kalau misalnya udah selesai dan Mbak Dara nggak ada masalah lagi, Mbak Dara udah nggak perlu lagi kesini. Mungkin nanti kalau misalnya Mbak Dara ada keperluan atau masalah-masalah baru lagi, mungkin Mbak Dara bisa kesini lagi. Begitu. Alhamdulillah banget udah terlewati ya masa-masa Iya. itu. Alhamdulillah Bu. Oke, mungkin
Ih, sedihnya sudah berakhir, sedih sudah Iya. berakhir ya. Ya. Sudah berakhir, saya ikut bangga. Kamu udah bisa kompeten sama diri sendiri, udah nggak ada beban lagi, udah nggak cemas lagi sama hal-hal yang nggak penting seperti itu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu buat bantuannya. Saya permisi dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.